SMK Negeri 1 Pegagan Hilir berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Roni Simangunsong, guru di SMK Negeri 1 Pegagan Hilir. Kali ini berbagi praktik baik, implementasi pembelajaran mendalam Project Based Learning, Internet of Things, Smart Farming di SMK Negeri 1 Pegagan Hilir. Mari ikuti tayangan berikut ini. Perangkat pembelajaran dibuat oleh guru mata pelajaran berkolaborasi dengan lintas disiplin ilmu di sekolah. Saling menyapa, memeriksa kehadiran siswa, dan kesiapan belajar perlu dilakukan di awal pembelajaran. Ya, kita lanjutkan. Kita akan mengenal perangkat IoT. Dan sekolah kita ini sudah ada peralatannya. Nanti kita gunakan di lahan praktek. Ya. Di depan itu di slide ada rangkaian IoT. Jadi di situ ada sensor untuk mengetahui kadar tanah, kelembaban, kemudian perahu. Ini ada alatnya. Jadi nanti alat ini akan kita tempatkan di lahan untuk mengetahui kadar tanah. Dan nanti akan terhubung dengan pompa. Kalau pada air tanah kering atau rendah, maka nanti pompa akan otomatis hidup dan menyiram lahan kita. Sedia bahan dan alat yang mau kita gunakan atau rangkai sehingga sistem IoT itu bisa berjalan di tempat kita praktek nantinya. Jadi nanti saya bagikan LKPD untuk dipelajari dan dipahami. Nanti secara berkelompok dilakukan prakteknya mengikuti LKPD yang telah saya bagikan. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, boleh berdiskusi atau ditanyakan kepada saya agar nanti bisa praktek kita berjalan dengan baik. Ya. Untuk penerapan Internet of Things di bidang pertanian, siswa menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan rancangan proyek yang akan dilaksanakan pada waktu praktek. Ya, baik. Sesuai dengan LKPD-nya, ada alat dan bahannya. Jadi boleh dilihat di sini. Untuk perangkat IoT ada microcontroller, ya kan, ini. Kemudian ada sensor, ya. Kemudian ada LCD, kemudian ini ada relay untuk mengatur daya atau arus yang akan mengalir ke pompa maupun kepada perangkat ini, ya. Pembuatan flowchart, coding, algoritma pemrograman, dan inisialisasinya pada perangkat juga merupakan bagian dari proyek PJBL Internet of Things bidang pertanian. Tujuannya agar siswa memahami bagaimana perangkat IoT berupa sensor dapat bekerja untuk memperoleh data dari lahan secara real time. Bila tanah kering atau kadar air rendah, maka akan terlihat datanya di LCD dan di laptop atau di handphone. Nanti dari sini dia akan terhubung ke pompa, ya. Jadi pompa nanti akan hidup kalau kadar air tanah terbaca oleh sensor rendah atau tanah kering, ya. Jadi pompa itu sekarang lagi hidup, ya. Bisa dilihat itu airnya menetes karena tanahnya lagi kering, ya. Nanti kalau tanahnya sudah berisi air atau kadar airnya sesuai dengan data yang ada lebih dari 40%, maka pompa yang ini akan mati dengan sendirinya. Ya, apakah kalian sudah paham atau tidak? Kita lakukan dulu refleksi sebentar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba
satu orang ke depan bisa tidak menerangkan apa yang kita gunakan, bagaimana dia berfungsi. Ya, silakan. Ini adalah salah satu sensor yang membaca kelembapan tanah atau kadar air dan suhu pada tanah. Apabila kadar tanah ini rendah, maka sensor otomatis akan membaca dan bisa secara otomatis atau dari jauh atau dari manapun bisa dilakukan dengan penyiraman secara otomatis. Bisa dari handphone, bisa dari laptop. Kalau jika airnya sudah berjalan kepada tanaman lewat pompa yang ada di ember, maka pompa tersebut akan mengirimkan air kepada setiap tanaman. Ya, kita lanjutkan sesuai dengan LKPD-nya. Kita akan mendeteksi atau ingin mengetahui ketinggian air di sini, kemudian juga kandungan pupuk pada sumber nutrisi untuk tanaman. Iya. Jadi air baku bisa mengalir karena ketinggiannya masih kurang. Kemudian juga nutrisi mengalir karena TDS-nya membawa nutrisinya kurang. Jadi dia secara otomatis bisa diarahkan atau dihidupkan pompanya. Oke, fleksibel. Ya, apakah kalian sudah paham atau tidak? Coba satu orang dulu menjelaskan bagaimana prinsip daripada sensor TDS dan sensor ketinggian air. Di sini terdapat dua sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur ketinggian dan sensor ini untuk mengetahui kadar nutrisi yang ada di dalam tandon. Jika air baku kurang, maka pompa akan otomatis hidup dan mengalirkan air ke dalam tandon. Begitu juga sebaliknya, jika nutrisi kurang, maka pompa akan mengalirkan nutrisi ke dalam tandon yang sama. Rupanya sudah paham ya? Semuanya sudah paham? Hampir sepaham ya? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Pembelajaran dari Pak Mangunsong telah membuat kami lebih mudah memahami dan bisa melaksanakan praktik IoT pada bidang pertanian. Belajar IoT di bidang pertanian itu sangat menarik. Praktik PCBL dapat berupa instalasi atau penyusunan kerangka hidroponik secara tepat dan presisi. Penyediaan bibit sayuran hidroponik yang sehat lewat persemaian yang dilakukan oleh peserta didik. Penanaman menempatkan netpot pada lubang tanam di instalasi. Monitoring perawatan tanaman secara rutin. Dapat berupa meracik pupuk AB mix untuk kebutuhan tanaman hidroponik. Waktu panen ditentukan setelah hasil pengamatan dapat berupa pertumbuhan tanaman sudah optimum. Sistem budidaya tanaman berbasis IoT diharapkan berkelanjutan dilakukan pada program agribisnis tanaman di SMK. Dengan harapan pendidikan untuk semua dapat terwujud. Pak Mangunsong telah menerapkan pembelajaran mendalam proyek basis learning berbasis IoT di SMK Negeri 1 Pegagan Hilir. Keren. Agribisnis tanaman di SMK siap mendukung program MBG dengan memproduksi sayuran hidroponik yang segar dan sehat untuk dikonsumsi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.